Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk kelas 7 ya. Dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Agung Irawan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mengulas pelajaran Bahasa Indonesia, silakan kalian menyiapkan buku paketnya. Sekedar informasi, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita PTS. PTS dimulai di tanggal 28. Nah, artinya pertemuan ini atau video ini adalah video terakhir sebelum kita masuk ke PTS. Yang diujikan di dalam PTS khususnya Bahasa Indonesia yaitu 2 bab. Bab pertama tentang teks deskripsi, yang kedua tentang teks fantasi. Nah, video ini adalah video pengulasan tentang teks fantasi ya. Sebelumnya saya sudah mengirimkan 2 video saya dengan link yang saya share untuk media pembelajaran mengenai teks fantasi. Oke ya. Silakan buka halaman 19 untuk mengulas dari pertama bab teks fantasi. Teks fantasi adalah teks yang berbasis ceritanya fiksi atau tidak nyata. Jadi teks ini adalah teks yang bisa dibilang adalah teks yang sepenuhnya hayalan. Ya. Gitu, atau ceritanya fiktif. Oke, lalu ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya pertama, cerita ini berbasis fiktif. Kedua, latarnya bisa tidak logis. Tidak logis itu contohnya tempatnya itu bisa di ujung langit maupun di bawah bumi, jadi atau di planet manapun namanya menghayal bebas gitu ya tempatnya. Lalu tokohnya terkesan berlebihan. Artinya berlebihan itu tidak seperti manusia umumnya. Artinya kayak kemarin saya contohkan yaitu Spiderman. Kan Spiderman tidak seperti pada umumnya ya. Dia bisa berubah jadi laba-laba ataupun Batman. Dia bisa menjadi kelelawar. Pokoknya gitulah. Yang namanya imajinasi itu bebas. Oke ya. Itulah apa itu teks fantasi dan ciri-ciri. Udah. Lalu masuk kita ke unsur. Nah, kita lihat halaman 22. Nah, di sini kan struktur ya. Jadi sebelum struktur itu ada unsur. Unsur dalam teks fantasi itu ada satu tema. Tema itu apa sih? Ide pokok cerita. Oke. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu apa sih? Pemeran. Nah, tokoh ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada antagonis, protagonis, tirtagonis. Oke. Lalu yang ketiga ada yang namanya latar. Latar pun terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, waktu, suasana. Lalu ada yang namanya alur. Alur itu juga terbagi menjadi 3. Ada maju, ada mundur, ada maju mundur. Berarti ya alur. Ya, lalu yang kelima ada konflik. Konflik itu apa? Permunculan sebuah masalah. Yang terakhir ada yang namanya akhir cerita. Oke, itu unsur. Lalu struktur, lihat di buku paket. Nah, di buku paket kan di sini ada yang namanya judul, komplikasi, klimaks, penyelesaian. Ya, ini kurang tepat. Ya, yang betul adalah yang pertama ada judul. Yang kedua ada orientasi. Jadi yang ini salah nih. Jadi bukan setelah judul bukan komplikasi. Jadi orientasi dulu. Orientasi itu apa? Pengenalan. Pengenalan apa? Tempat, tokoh, dan segala macamnya. Lalu yang kedua ada yang namanya komplikasi atau konflik. Nah, apa ini? Munculnya sebuah masalah. Lalu yang terakhir ada yang namanya resolusi atau akhir cerita. Jadi struktur ada 4. Judul, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Itu judul. Lalu jenis-jenis atau macam-macam teks fantasi. Jenis atau macam teks fantasi terbagi menjadi yang pertama ada yang namanya total. Total itu gimana? Dari awal sampai akhir ceritanya full imajinasi.
Yang kedua, ada yang namanya irisan. Irisan itu apa? 50% imajinasi, 50% kisah nyata. Jadi kisah nyata yang dilebih-lebihkan. Oke. Yang ketiga, yaitu ada yang namanya sejaman. Apa itu sejaman, Pak? Dari cerita awal sampai akhir sejaman, cuma satu waktu. Contoh dalam waktu hari itu saja, gitu ya. Lalu yang keempat, ada yang namanya lintas waktu atau lintas zaman. Jadi waktunya itu bisa 1000 tahun kemudian atau 1 juta tahun sebelumnya. Jadi waktunya itu loncat-loncat. Itu yang namanya disebut dengan lintas waktu. Oke ya. Apa itu teks fantasi udah, ciri-ciri udah, unsur udah, struktur udah, jenis-jenis udah. Kita masuk ke bahasaan. Nah, kebahasaan dalam teks fantasi ada yang namanya konjungsi. Ya, konjungsi itu apa? Kata hubung atau dengan kata sambung. Kamu lihat di halaman 25. Di situ ada dan, atau, tetapi, ketika, seandainya, supaya, walaupun, seperti, oleh karena, sehingga, bahwa. Bagaimana contoh Agung dan Rina? Gitu. Makan atau minum. Nah, apa konjungsinya di situ? Agung dan Mirna, konjungsinya adalah dan. Oke, good. Lihat halaman 26 selanjutnya. Ada yang disebut dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa sih kalimat langsung dan tidak langsung? Cara gampangnya, kalimat langsung itu adalah kalimat si orang itu ngomong lalu diceritakan apa adanya, jadi tidak ditambah-tambahkan. Lalu kalimat tidak langsung itu biasanya yang dicerita dalam teks fantasi itu kalimat tidak langsung. Biasanya ciri-cirinya adalah ada tanda petik gitu. Agung titik 2 petik dialog. Nah, berbicara ada tuh assalamualaikum. Nah, gitu-gitu. Oke. Contohnya tuh banyak banget tuh di halaman 27. Rudi berkata, koma, petik. Ya, itu yang C lihat. Rudi berkata di halaman 27. Rudi berkata, koma, titik, sebaiknya belajar kelompok dimulai pukul 17. Nah, untuk menjadi tidak langsung seperti apa? Rudi berkatanya dihilangkan, langsung dijawab aja. Sebaiknya belajar kelompok dimulai pukul 17. Itu jadi kata Rudi, sebaiknya belajar kelompok pukul 17. Jadi Rudinya dihilangkan dan tanda petiknya dihilangkan, langsung saja. Gitu. Lihat kalimat tidak langsung di bawahnya tuh. Ibu kepala sekolah menegaskan bahwa kami harus tetap disiplin dan tertib. Menjadi kalimat tidak langsung, ibu kepala sekolah berkata, koma, tanda petik, bahwa kami harus tetap disiplin dan tertib. Nah, jadi gitu. Jadi beda cuma di tanda petik doang. Itu ya, untuk pelajaran dasar. Apa itu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Nah, di sini dalam 30 ada istana kue putri brownies. Ini adalah contoh teks fantasi. Oke ya. Nah, jadi gitu, apa itu yang dimaksud teks fantasi ya. Nah, kalian kemarin kan sudah mengerjakan simulasi soal teks fantasi, dan itu saya sampaikan itu adalah contoh soal untuk PTS, dan kemungkinan besar soal-soal itu kamu jumpai juga di PTS. Silakan kamu pelajari itu gitu. Dan selanjutnya buka halaman 41. Di situ ada evaluasi bab 2. Nah, silakan kalian kerjakan, lalu kalian selesaikan cuma bagian A-nya saja atau PG-nya saja. Di situ 1 sampai 10. Coba kalian kerjakan, lalu setelah mengerjakan dipoto. Kerjanya di mana, Pak? Di buku paket boleh, dipoto dan dikirimkan ke GCR. Baik. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan bisa menjawab nilai PTS di ujian nanti dengan baik dan cukup mudah. Amin, insyaallah. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.